Sedianti Alvania dengan NIM 19240547 dari Universitas BSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu protokol autentikasi dan manajemen kunci dan sertifikat. Nah, protokol autentikasi adalah proses langkah yang penting dalam keamanan jaringan fungsi untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberi akses ke sistem atau layanan. Untuk melakukannya, digunakan beberapa protokol autentikasi agar proses login dan pertukaran data tetap aman. Nah, ada beberapa contoh protokol yang sering digunakan, yaitu Kerberos. Kerberos merupakan contoh protokol keamanan jaringan yang dirancang untuk memberikan autentikasi yang aman antara pengguna dan layanan tanpa perlu pengiriman paspor atau secara langsung. Protokol ini bekerja dengan sistem tiket, yaitu bukti digital yang diberikan kepada pengguna setelah identitasnya diverifikasi. Nah, cara kerjanya, ketika pengguna login, sistem memberikan tiket yang berisi informasi autentikasi terenkripsi. Yang kedua, tiket tersebut digunakan untuk mengakses layanan tanpa perlu login ulang. Nah, tujuan dan contoh penggunaannya itu mengurangi risiko pencurian password di jaringan. Yang kedua, mempermudah agar tidak perlu berulang kali memasukkan kata sandi. Yang ketiga, selanjutnya contoh penggunanya digunakan oleh Activity Directory pada jaringan Windows atau autentikasi pengguna dalam domain. Nah, selanjutnya itu LDAP. Itu adalah protokol yang digunakan untuk mengolah dan mengakses informasi pengguna dalam directory jaringan. Protokol ini sering dipakai untuk autentikasi terpusat, sehingga semua pengguna bisa login menggunakan satu data identitas yang sama di berbagai sistem. Fungsi utama yaitu yang pertama menyimpan data dan pengguna, paspor dan hak akses dalam satu baris data terpusat. Yang kedua, memudahkan pengolahan pengguna dalam organisasi besar seperti kampus atau perusahaan. Nah, contoh penggunaannya yaitu kelebihannya, satu akun bisa digunakan untuk berbagai sistem atau single sign-on. Yang kedua, mempermudah administrasi jaringan dan keamanan. Nah, selanjutnya OAuth, yaitu adalah protokol autorisasi yang memungkinkan aplikasi lain mengakses sebagian data pengguna tanpa harus mengetahui password atau pengguna tersebut. Dengan OAuth, pengguna bisa memberikan izin kepada aplikasi pihak ketiga untuk proses akun kepada mereka secara terbatas dan aman. Nah, contoh sederhananya, serta login ke aplikasi seperti Canva atau Spotify menggunakan akun Google. Sistem OAuth memberikan akses ke data dasar, yaitu nama atau email, tanpa memberikan password kamu. Nah, contoh dan kelebihan dan contoh penggunaannya itu kelebihan memberi aman ke password karena tidak dibagikan ke aplikasi lain. Yang kedua, praktis dan mempercepat proses login antar aplikasi. Nah, contoh penggunaannya login dengan Google, login dengan Facebook, login dengan GitHub. Nah, manajemen kunci dan sertifikat. Apa itu? Sertifikat digital merupakan identitas elektronik yang digunakan untuk memastikan pengguna bahwa perangkat atau server benar-benar pihak yang sah dalam suatu komunikasi. Dengan sertifikat ini, proses pertukaran data di jaringan menjadi lebih aman karena dapat memverifikasi siapa pengirim dan penerima yang sebenarnya. Yang kedua, itu fungsi utama sertifikat digital, yaitu sebagai alat autentikasi untuk membuktikan identitas pengguna atau sistem. Yang kedua, menjamin bahwa komunikasi berlangsung antara pihak yang terpercaya. Yang ketiga, diberikan kepada layanan seperti HTTPS, tanda tangan digital, dan sistem keamanan email. Contoh sederhananya, ketika kamu memberikan situs web dengan alamat HTTPS sertifikat digital dari situs tersebut menunjukkan bahwa situs itu resmi dan bukan situs palsu. Nah, kesimpulannya, protokol autentikasi memastikan siapa memberikan akses, sedangkan manajemen kunci dan sertifikat menjamin keamanan dan keaslian data selama proses komunikasi. Keduanya saling melengkapi dan menciptakan jaringan yang sama dan terpercaya dan bebas dari penyalahgunaan identitas. Nah, baiklah, di sini kita sudah ada di codingan website saya. Kita akan langsung menguji coba. Kita langsung praktek. Ini saya menggunakan ada beberapa metode, yaitu ada MD5, SH256, BAS64,
ROT13 dan reverse tag. Di sini kita akan coba menggunakan SH256. Masukkan admin 1234, inskripsikan nanas ini. Itu kita masukkan ke deskripsinya. Nah, tadi ini biasa menggunakan deskripsi karena tick away dari hash. Nah, setelah itu kita akan lihat di database. Nah, kita menggunakan PHP MyAdmin, yaitu riwayat enkripsi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini dari hasil tag, ID, hasil, metode, aksi, bahkan waktu yang saat saya melakukan praktik tadi. Nah, ada ini aksi dan deskripsinya seperti ini. Nah, beginilah hasil dari website saya tentang enkripsi dan deskripsi menggunakan PHP dan MySQL, yaitu dengan database. Sehingga hasil data yang kita kirim tadi akan terkirim ke riwayat enkripsi. Nah, seperti ini yang saya masukkan seperti admin 1234. Nah, sejauh ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.